Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deyu Ariski dengan NPM 2257021002. Saya akan menyampaikan video resume tentang materi PKKMB Universitas Lampung. Lalu, materi apa aja sih yang dibawa selama PKKMB ini? Yuk, simak terus videonya. Resume hari pertama PKKMB Universitas Lampung. Untuk materi yang pertama adalah peran kepolisian Indonesia dalam memerangi kejahatan digital. Materi ini dibawakan oleh Bapak Yusriandi Yusrin, SIKM Medcom, selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Kapolda Lampung. Pada seminar kali ini, lebih terfokus menyampaikan tentang UU ITE dan jenis-jenis pelanggaran di dalamnya. Adapun pengertian UU ITE itu adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan maupun foto. UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang kejahatan digital. UU ITE ini diterbitkan dan disahkan karena maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum di dunia maya, meliputi pelanggaran isi situs web, yang terdapat pornografi, serta pelanggaran hak cipta. Kemudian ada penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, illegal akses, berita hoax, judi online, dan lain-lain. Dalam seminar oleh Bapak Kepolisian ini, diharapkan para mahasiswa dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan digital. Lalu untuk materi yang kedua adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying atau anti-perundungan. Materi ini dibawakan oleh Ibu Dr. Andes Susetya Herawati, ST.MSI. Pengertian bullying sendiri adalah tindakan secara fisik ataupun non-fisik yang dapat melukai diri seseorang. Bullying dapat terjadi di sekolah, media sosial, lingkungan sosial, bahkan di rumah sekalipun. Di kampus Merdeka Belajar ini, Ibu Herawati berharap agar para mahasiswa dapat berpikir secara bebas dan independen, serta dapat berekspresi lewat suara dan pendapat, tetapi dengan pertanggungjawaban dan adab yang berlaku. Seperti yang pernah dikatakan oleh Insinyur Soekarno, belajar tanpa berpikir itu tidak berguna, tetapi berpikir tanpa belajar itu sangat berbahaya. Adapun tanggung jawab mahasiswa selaku intelektual dan anti-bullying adalah mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa, mengembangkan kepribadian yang tangguh sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta berbudi luhur, meningkatkan partisipasi di bidang politik dan sosial, memelihara dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengembangkan nilai-nilai budaya yang telah lahir. Untuk materi yang terakhir, PKKMB Universitas Lampung hari pertama adalah penguatan karakter mahasiswa dalam konteks agama, yang dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, MA, meliputi tujuan penguatan karakter dan pengkukuhan nilai-nilai keindonesiaan. Lalu untuk resume hari kedua PKKMB Universitas Lampung, untuk materi yang pertama adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Profesor Dr. Heriandi MS. Visi Indonesia pada tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Adapun pilar visi Indonesia pada tahun 2045 meliputi pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola kepemerintahan. Inilah mengapa Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kurikulum yang sesuai dan efektif dengan kemajuan teknologi dan zaman pada saat sekarang. Materi kedua adalah materi yang berjudul Kesadaran Lingkungan Hidup, Manajemen Risiko, dan Kampus Sehat, yang dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Profesor Dr. Asep Sukohar, Magister Kesehatan. Pengertian lingkungan hidup adalah alam menjadi sumber pemenuh kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Namun, tetap saja, terdapat kendala untuk mewujudkan kesadaran lingkungan hidup. Kendala-kendala itu berupa lingkungan alam, meliputi sumber daya lahan dan sumber daya air. Lalu ada lingkungan buatan, meliputi lingkungan yang kumuh dan kurangnya taman terbuka hijau. Lalu yang ketiga adalah lingkungan sosial. Berikutnya, manajemen risiko. Proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi,
mengendalikan dan berusaha meminimalkan atau bahkan menghilangkan risiko akibat kerusakan lingkungan. Etika dan norma kehidupan kampus yang dibawakan oleh Profesor Dr. Yulianto MSI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Seorang mahasiswa yang ideal diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, mulai dari aturan saat berkuliah maupun aturan di luar kampus. Namun, tidak hanya mengejar IPK yang tinggi, tetapi seorang mahasiswa juga dituntut untuk mengembangkan kemampuan organisasi, kemampuan memimpin yang baik, serta mampu untuk mengeluarkan pendapat di depan umum. Lalu untuk materi yang terakhir adalah materi yang berjudul Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kehidupan Kampus pada Masa Pandemi yang dibawakan oleh Bapak Profesor Suharso PhD. Pendidikan era revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang merespon kebutuhan revolusi industri dengan penyesuaian kurikulum baru sesuai situasi saat ini. Akan tetapi, hal ini tidak luput dari tantangan bagi para pengajar untuk mengimplementasikannya. Ada 4 kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh para pengajar. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dalam pemecahan masalah. Yang kedua, pengajar diharapkan mampu meramu pembelajaran dan mengekspor kompetensi kepada peserta didik. Yang ketiga, kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Lalu yang terakhir, literasi teknologi dan informasi. Kemajuan teknologi dan zaman mengharuskan kita untuk mengikuti perkembangan, terkhusus di bidang pendidikan. Terdapat 3 harapan dari Menteri Pak Nadiem Makarim bagi para lulusan sarjana. Yang pertama, mendapatkan pekerjaan dengan gaji 1,2 di atas UMR. Lalu yang kedua, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, berwirausaha dan menciptakan lapangan pekerjaan. Plagiarisme adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap meniru hasil cipta orang lain. Tentunya hal ini tidak diperkenankan untuk siapapun, termasuk mahasiswa. Menurut Undang-Undang, pendidikan tinggi dibagi 1. Pendidikan akademik yang meliputi pendidikan sarjana dan pendidikan pasca sarjana. Lalu ada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Tugas pokok dan fungsi dari Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan yaitu membantu Dekan FMIPA dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. Adapun fasilitas-fasilitas di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam meliputi gedung dekanat, laboratorium, gedung pada tiap-tiap prodi, dan lain sebagainya. Adapun surat-surat yang akan dilampirkan saat kelulusan mahasiswa meliputi ijazah, capaian kompetensi, dan SKPI. Program Studi Biologi Universitas Lampung didirikan pada tahun 1989. Adapun visi program studi biologi adalah menjadi program studi yang diakui oleh masyarakat internasional dalam hal riset, pengajaran, dan pelayanan publik dalam bidang biologi, sumber daya alam hayati, dan lingkungan. Peraturan sistem perkuliahan merupakan sekumpulan tata tertib atau yang biasa disebut Tridharma, meliputi pengajaran atau pendidikan, penelitian, dan pengabdian orang. Dosen PA adalah dosen yang ditunjuk oleh ketua prodi yang nantinya akan mendapat pengesahan oleh dekan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir PKKMB Universitas Lampung. Sekian, terima kasih.